Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dari kelas 2 KPIB dengan NIM 062. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan definisi konsep filsafat mulasadra dan penerapannya dalam filsafat ilmu, serta konsep filsafat al-Jabiri dan penerapan konsep filsafat al-Jabiri dalam filsafat ilmu. Filsafat mulasadra adalah sebuah aliran filsafat yang berkembang pada abad ke-17 di dunia Islam. Aliran ini dipelopori oleh seorang filsuf Persia bernama Sadruddin Muhammad Shirazi yang dikenal dengan nama Mula Sadra. Ia merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam tradisi filsafat Islam, terutama dalam bidang metafisika. Kemudian ada konsep epistemologi dan penerapannya. Secara sederhana, epistemologi adalah teori tentang pengetahuan. Epistemologi juga adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis, normatif, dan evaluatif mengenai proses bagaimana pengetahuan diperoleh oleh manusia. Epistemologi mulasadra menekankan pentingnya pengalaman langsung dan kesadaran intuitif dalam memperoleh pengetahuan yang benar. Dia mengembangkan pandangan yang disebut hikmah, ilmu hudur atau filsafat pengalaman eksistensial. Jadi, secara keseluruhan, konsep epistemologi mulasadra menekankan pentingnya pengalaman langsung, intuisi, dan kesadaran spiritual dalam mencapai pengetahuan yang benar. Kemudian ada penerapan aksiologi ilmu. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai, teori yang membahas tentang hakikat nilai. Karena itu, aksiologi disebut juga filsafat nilai. Mula Sadra berpendapat bahwa aksiologi yang tepat harus didasarkan pada pemahaman tentang realitas dan hakikat. Menurutnya, nilai-nilai dan etika tidak dapat dipahami secara terpisah dari eksistensi dan tujuan manusia dalam mencapai kedekatan dengan Tuhan. Penerapan konsep aksiologi Mula Sadra dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam etika, spiritualitas, dan pengembangan pribadi. Dalam etika, aksiologi Mula Sadra menekankan pentingnya kebajikan dan moralitas dalam hidup manusia. Juga dapat dilihat dalam praktik spiritual dan pengembangan pribadi. Pemikirannya mendorong manusia untuk mencapai kesadaran spiritual yang mendalam dan menumbuhkan kualitas batiniah yang baik, seperti cinta kasih, kebijaksanaan, dan kesalehan. Yang terakhir ada ontologi ilmu. Ontologi merupakan kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Kata ontos yang berarti berada atau yang ada, dan kata logos artinya sebuah ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ontologi yaitu ilmu atau teori mempelajari mengenai wujud yang ada. Mula Sadra mengembangkan konsep ontologi yang dikenal sebagai hikmah hujjatiyah atau ontologi transendental. Dia berpendapat bahwa ontologi adalah inti dari semua pengetahuan dan mencakup eksistensi dan realitas secara keseluruhan. Penerapan konsep ontologi Mula Sadra dapat ditemukan dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, teologi, mistisme, dan pendidikan. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian konsep filsafat al-Jabiri. Filsafat al-Jabiri mengacu pada pemikiran dan konsep-konsep yang dikembangkan oleh seorang intelektual Arab bernama Muhammad Abid al-Jabiri. Al-Jabiri adalah seorang pemikir kontemporer yang aktif pada abad ke-20 dan ke-21. Dan dikenal karena karyanya dalam memperbarui pemahaman tentang pemikiran Arab dan filsafat Islam.
Konsep utama dalam filsafat Al-Jabiri adalah kritik epistemologis atau kritik pengetahuan. Al-Jabiri menekankan pentingnya mengkritisi dan merevisi pemahaman tradisional tentang pengetahuan dalam tradisi intelektual Arab. Ia memandang bahwa pengetahuan harus dipahami sebagai konstruksi manusia yang terus berkembang dan terbuka terhadap perubahan. Filsafat Al-Jabiri juga menekankan pentingnya memahami hubungan antara bahasa, budaya, dan pengetahuan. Ia berpendapat bahwa bahasa adalah alat penting dalam konstruksi pengetahuan dan pemahaman. Oleh karena itu, dalam memahami filsafat kebudayaan, penting untuk mempertimbangkan aspek linguistik dan bahasa yang terlibat dalam proses berpikir dan penafsiran. Kemudian ada penerapan filsafat Al-Jabiri dalam filsafat ilmu. Yang pertama, ada kritik epistemologis. Pemikiran Al-Jabiri tentang kritik epistemologis dapat diterapkan dalam ilmu dengan mengajukan pertanyaan kritis tentang dasar-dasar epistemologis atau dasar-dasar pengetahuan dalam penelitian dan metodologi ilmiah. Ini melibatkan mengkaji asumsi-asumsi yang mendasari ilmu pengetahuan dan mempertanyakan kerangka kerja epistemologis yang dianggap sebagai kebenaran mutlak. Dengan demikian, pendekatan ini mendorong refleksi dan kritik yang terus-menerus dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, ada rekonstruksi epistemologis. Konsep rekonstruksi epistemologis Al-Jabiri dapat diterapkan dalam konteks ilmu dengan merefleksikan ulang metode penelitian, teori-teori, dan paradigma ilmiah yang ada. Hal ini melibatkan pengintegrasian pemikiran dan metodologi ilmiah modern dengan gagasan dan konsep dalam tradisi filsafat dan keilmuan Islam. Rekonstruksi epistemologis juga mendorong penyesuaian pemikiran dan penelitian ilmiah dengan konteks zaman yang berubah. Yang ketiga, ada dialog antar budaya. Al-Jabiri menekankan pentingnya dialog antar budaya dan pemahaman kontekstual dalam pengetahuan. Dalam ilmu, ini berarti mengakui keagamaan perspektif dan kultur dalam penelitian dan pemahaman ilmiah. Penerapan ini mendorong ilmuwan untuk mempertimbangkan perbedaan budaya, bahasa, dan konteks sosial dalam interpretasi data dan temuan penelitian. Lalu yang keempat atau yang terakhir, ada bahasa dalam ilmu. Al-Jabiri menekankan peran bahasa dalam konstruksi pengetahuan dan pemahaman. Dalam konteks ilmu, hal ini mendorong para ilmuwan untuk mempertimbangkan bahasa yang digunakan dalam penyampaian hasil penelitian dan komunikasi ilmiah. Pemahaman tentang bahasa juga melibatkan kesadaran akan kekuatan dan batasan bahasa dalam mencerminkan realitas dan mempengaruhi interpretasi data dan temuan ilmiah. Jadi, penerapan filsafat Al-Jabiri dalam filsafat ilmu mengajak ilmuwan untuk memiliki sikap kritis, reflektif, dan terbuka terhadap pembaruan dan rekonstruksi pengetahuan. Ini melibatkan dialog antar budaya, pemikiran kritis tentang dasar epistemologis, rekonstruksi metode penelitian, dan kesadaran akan peran bahasa dalam konstruksi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, filsafat Al-Jabiri memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang kontekstual, inklusif, dan dinamis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.